Orang yang tidak punya rasa seni, hatinya kasar, hatinya keras. Jadi seni itu adalah untuk melembutkan jiwa. Maka itu dalam kitab Ihya Ulumuddin itu ada satu bab khusus tentang seni. Ya, kesimpulannya apa? Orang yang tidak memiliki rasa seni, itu hatinya kering. Padahal tujuan kita beragama supaya hatinya lembab, hatinya basah. Jadi jangan mempertentangkan antar seni dengan agama. Itu tujuannya sama. Tentu seni yang kita maksudkan seni yang bisa menyadarkan diri kita, bukan seni yang jingkrak-jingkrak segala macam yang mendekatkan diri kita ke iblis. Nabi itu sangat mencintai seni. Ya, istrinya Nabi juga, Aisyah itu sangat mencintai seni. Pada pernah satu saat, ini hadis Sahih Bukhari, Bukhari Muslim. Jadi kalau ada yang membantah, silakan bantah hadis Bukhari Muslim. Ya. Jadi ada artis kulit hitam diundang ke rumahnya Rasulullah, Ridwan Hital. Abu Bakar mendengarkan nyanyian di rumahnya Rasulullah. Abu Bakar datang, kenapa kamu berani bernyanyi di rumahnya Rasulullah? Padahal ada anaknya di situ kan, anaknya Abu Bakar itu Aisyah. Aisyah itu sangat suka dengan nyanyian. Keluarlah Nabi dari kamarnya, biarkan dia, Abu Bakar, karena hari ini adalah hari Lebaran. Lebaran tahun berikutnya datang lagi, diundang lagi biduan itu. Yang giliran datang Umar, marah lagi. Berani-beraninya kamu bernyanyi di rumahnya Rasulullah. Nabi keluar dari kamarnya, hai Umar, biarkan dia. Karena ini kan hari raya Id. Tahun berikutnya, seniman Habasyah, ada satu etnik di dekat Madinah itu, diundang lengkap dengan peralatannya, ada latifnya. Ya, kalau kita di sini mungkin seperti inilah. Di masjid, Nabi menjamu mereka dengan makanan dan minuman. Seniman dari Habasyah itu. Ya. Itu hari-hari Id. Nabi punya grup kesenian. Ini kaget nih. Kalau menentang ini ada hadisnya. Ada buku saya tuh tentang hal ini. Jadi Bapak sekali, coba kita lihat. Apa yang terjadi? Grup musiknya Nabi itu dipakai pada saat menjemput kafilah yang datang dari luar negeri. Biasa ratusan ekor unta bawa barang-barang dari luar itu dijemput. Dan ada kafilah barang impor mau dibawa diekspor ke luar negeri, diantar juga dengan grup keseniannya Nabi. Ada akikah, keseniannya Nabi itu dipakai. Ada walimah perkawinan, itu digunakan juga. Jadi seni itu bagian yang tak terpisahkan, apalagi dalam dunia tasawuf. Seni itu sangat penting. Maka itu kalau kita sudah masuk ke dalam dunia spiritual Bapak dan agama manapun juga, ya, itu sangat akrab dengan seni. Kidung-kidung itu bagian daripada pencerahan. Ya. Saya seperti tadi Kang ya, itu Wali Songo itu kan bayangin penyanyi itu. Jalaluddin Rumi bukan hanya penyanyi, dia pemain musik. Peralatan sulingnya dia bahkan dia penari juga. Ya. Telapak tangan kanannya itu menengadah ke atas mohon ke laut dari Allah. Kemudian telapak tangan kirinya itu menengadah ke bawah memberi. Naik ke langit, ini ta'abud, ini isti'anahnya. Jadi ya kan na'budu naik ke atas, wa ya kan nasta'in turun ke bawah. Isti'anah memohon langit ya. Setelah turun dari langit berbagi dengan tangan kirinya. Jadi hamba yang naik maka Tuhan yang turun. Ya. Jadi iya kan na'budu dulu baru wa ya kan nasta'in. Jangan dibalik, iya kan nasta'in wa ya kan na'budu. Penyembahan dulu yang merangsang langit itu turun. Siapa yang datang kepada aku satu jengkal, kata Tuhan, aku datang kepadanya satu siku. Siapa mendekatiku satu siku, aku datang dengan satu depah. Siapa yang datang berjalan kepadaku, aku datang kepadanya berlari. Bagaimana cintanya seorang ibu terhadap bayinya, aku jauh lebih cinta terhadap hambaku. Ini semuanya hadis Nabi. Jadi cinta.
Nah ini yang kami pasarkan, ya, populerkan di Kementerian Agama kan, kurikulum cinta. Apa itu kurikulum cinta, Bapak? Kita itu guru agama, kadang-kadang nggak sadar, bukan mengajarkan cinta substansi agama, tapi mengajarkan kebencian terhadap anak. Seolah-olah agama yang berbeda dengan kita, kepercayaan masa berbeda dengan itu bukan kita, salah, bid'ah, neraka. Yang punya neraka itu siapa? Bukan kita, Tuhan. Kalau 6.666 ayat dalam Quran dipadatkan, kata Rasulullah, kesimpulannya surah Al-Fatihah. Ini hadis. Kalau dipadatkan surah Al-Fatihah itu, kesimpulannya adalah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itu dipadatkan lagi, itu Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim itu disebut sebagai Ummul Asma. 99 nama Tuhan dalam Asmaul Husna, induknya adalah Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim itu berasal dari satu akar kata, ya, rahimah. Apa artinya rahimah? Cinta. Jadi kalau 6.666 ayat itu dipadatkan menjadi hanya satu kata, maka kosakata yang satu itu adalah cinta. Jadi kalau kita mengajarkan agama tapi yang muncul kebencian anak kita terhadap agama lain dan orang lain, itu bukan mengajarkan agama, mengajarkan kebalikannya agama. Jadi cinta itu sangat penting. Ada cinta Ar-Rahman, ada cinta Ar-Rahim. Ar-Rahman itu di nomor satu kan oleh Allah. Enggak ada dalam Quran Bismillahirrahim wa Rahman, enggak. Ar-Rahman itu cinta universal, cinta pohon, cinta tanaman, cinta orang kafir, cinta siapapun, semua orang, semua siapapun dikasih oleh Allah. Itulah cinta Ar-Rahman. Tapi kalau cinta Rahim itu orang very special. Ya. Jadi takhallaqu bi akhlaqillah, contohilah sifatnya Allah. Mencintai semuanya, jangan hanya mencintai kelompoknya. Kelompok orang lain enggak dicintai, enggak. Orang lain punya hak, yaitu cinta Rahman. Dan kelompok kita punya spesial, itulah cinta Ar-Rahim. Jadi dua-duanya. Oh, itu haknya Ar-Rahman, kita juga haknya Ar-Rahim. Jadi jangan ada dominasi rasa marah. Semakin tinggi tingkat keberagaman seseorang, semakin jarang marah. Ya. Rabi Adawiyah, sufi perempuan, nggak pernah marah. Ditanya, Mbak Rabia, kamu kok gak pernah marah? Kamu gak pernah marah sama iblis ya? Dijawab dalam satu puisi. Cintaku, begini puisinya. Seluruh rongga badanku sudah dipenuhi dengan cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tidak ada satu celah sedikit pun untuk membenci siapapun, termasuk iblis. Kenapa? Jadi seluruh rongga badanku sudah penuh dengan cinta, sehingga tidak ada satu sekecil apapun dalam rongga badanku untuk membenci siapapun, termasuk membenci iblis. Jadi selama kita masih membenci iblis, mengistimewakan malaikat, itu masih kita imannya masih dangkal. Tapi kalau kita nanti sudah memahami hakikat lebih mendalam, maka pada hakikatnya kebencian itu hilang. Ya. Dimaki-maki, ya. Kan jadi itu waktu kemarin, wah ini kenapa kok itu bertentangan dengan teori pendidikan, masa anak nakal di polisi dimiliterisasikan dan sebagainya. Itu terlalu cepat mengambil kesimpulan. Dia nggak tahu apa hakikat yang dilakukan oleh Kandedi. Belakangan kan baru, oh iya. Maka itu jangan terlalu cepat menjasi seseorang. Nah, jadi itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, itulah cinta Ar-Rahman. Jadi kami mencoba memperkenalkan di kurikulum kita itu, pengajar agama apapun, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, kurikulumnya kita sisir. Jangan sampai nanti menyuguhkan perbedaan menonjol
ya, apalagi kebencian yang diajarkan. Karena menurut keyakinan kita, paling tidak saya, ya, kalau kita memahami hakikat agama, Bapak sekalian, sebetulnya kita akan lebih sulit mencari perbedaan antara satu agama dengan agama lain daripada persamaannya. Ya. Kalau kita mendalami agama, maka agama itu lebih banyak persamaannya satu dengan yang lain daripada perbedaannya. Semua agama tidak ada yang membolehkan maling, perampokan, yang tidak disukai oleh kemanusiaan kita. Humanity is only one, there is no colors. Ya kan? Kemanusiaan itu satu, nggak ada warnanya sih sebetulnya. Mau agama apa, mau agama hati nurani itu kalau iya sama itu semuanya itu. Maka itu walaqad karramna bani Adam, Allah memuliakan anak cucu Adam, kan kita semuanya hardware-nya sama. Ya. Innama ana basyarun mitslukum. Aku sama dengan kalian. Mitslukum itu bukan hanya orang Islam, tapi mitslukum itu semua anak cucu Adam itu sama. Berpotensi untuk menjadi nabi. Kan Dedi berpotensi jadi nabi, cuma persoalannya tidak dilantik oleh Allah jadi tidak nabi kan. Jadi secara hardware kita nggak ada masalah. Nah kita di Indonesia bersyukur Bapak Ibu sekalian. Saya sering mengatakan begini kan itu. Kenapa Indonesia tidak ada nabi? Nabi itu monopoli di kawasan Timur Tengah. Kita tidak perlu nabi di Indonesia. Cukup ustadz aja, lebih santun daripada orang yang langganan nabi, tapi bukan main kasarnya di situ. Jamaah haji yang paling santun, paling istimewa setiap tahun dapat penghargaan, jamaah hajinya Indonesia. Saya keliling di beberapa penjara di Timur Tengah karena masuk. Apalagi orang Sunda. Karena umat Islam terbesar di Indonesia itu Sunda. Etnik yang paling banyak di Indonesia ini etnik Sunda. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun orang Indonesia saya temukan di penjara. Karena saya BNPT penanggulangan teroris. Saya tanya kepada sipirnya, kok kenapa nggak ada Indonesia? Kami juga kaget, kata sipirnya Saudi Arabia. Warga negara asing yang paling banyak di Indonesia, hampir 2 juta orang, itu orang Indonesia. Tapi kok nggak ada? Yang banyak di situ negara lain seperti Mesir, ya kan, Pakistan, India dan Timur Tengah, Afrika. Indonesia-nya nggak dapat saya waktu itu. Masya Allah. Jadi kemarin tamu kami dari Saudi Arabia itu, dia ingin belajar, ini apa resepnya Indonesia. 1/5 dari jemaah haji dunia itu ada di Indonesia, tapi tingkat pelanggaran yang paling rendah. Diapain ini itu calon jemaah hajinya itu? Saya nggak tahu, kami nggak berbuat apa-apa. Jadi basic culture kita ini adalah sangat santun, seiring dengan alamnya yang juga sangat indah. Jadi alam itu berkontribusi terhadap kesantunan. Mungkin di sana itu bersama. Sehingga ada ayatnya kan, al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqan. Orang Arab itu paling dahsyat kekafiran dan kemunafikannya. Maka itu perlu nabi di situ banyak. Kita nggak ada nabinya, tapi ustadz aja, tapi bukan main. Apalagi kalau ada nabi. Nah, tapi paling jauh kan, kita paling jauh dari tanah suci itu. Tetapi paling banyak jamaah. Ini ada apa di Indonesia ini? Itu negeri yang dipilih Tuhan. Jadi terakhir saya ingin juga sampaikan ke dia bahwa kami juga memperkenalkan teologi yang kami sebut dengan ekoteologi. Apa yang dimaksud ekoteologi? Mungkin Bapak Ibu sering melihat di viral-viral itu. Eko artinya keserasian makrokosmos alam ini ya. Ya, teologi itu ya, hubungan kita dengan manusia dan Tuhan. Jadi selama ini yang kita kembangkan Kang Dedi, trilogi itu kerukunan internal umat beragama kan. Sesama Islam jangan gontok-gontokan lah. Sesama Protestan jangan gontok-gontokan. Harus damai internal umat beragama. Nanti setelah itu ya, hubungan harmonis antara satu agama dengan agama-agama yang lain. Dan yang ketiga, hubungan antara umat beragama dengan pemerintah. Jadi itu trilogi kerukunan. Nah sekarang kan nggak ada isu. Kalaupun ada isu itu diselesaikan secara kasuistik aja, kan tidak universal, tidak besar. Nah kita pindah sekarang trilogi jilid 2 nya. Jadi apa isinya? Jadi kerukunan antar sesama manusia. Walaqad karramna bani Adam.
sesama anak cucu Adam, mari kita bersatu. Lupakan perbedaan agama, etnik, dan jenis kelamin, warga negara. Kita sama-sama, we are the same. Walaqad karamna bani Adam. Allah memuliakan anak cucu Adam. Dan yang kedua adalah kerukunan antara umat manusia dengan alam semesta ini. Alam semesta kita juga harus rukun. Kalau kita gak rukun dengan alam semesta, kiamat akan datang lebih awal. Dan yang ketiga adalah kerukunan antara manusia, alam semesta, dan Tuhan. Itu trilogi juga. Nah, inilah saatnya kita memperbaiki kerukunan kita dengan alam. Kapan kita tidak bersahabat dengan alam, alam pun juga tidak akan bersahabat dengan kita. Yang rugi siapa? Kita, umat manusia. Jangan atas nama manusia kita ini khalifah di muka bumi ini, sehingga muncul antroposentris. Apa itu antroposentris? Semua berpusat kepada diri manusia. Yang lainnya itu budak. Iya. Jadi kita jangan menganggap alam ini hanya objek seperti pandangan positivisme dan pandangan sekularisme itu. Bagi kita alam semesta ini adalah partner. Ya. Kita sama-sama saudara kembar kita sebagai makhluk Allah. Ya. Apalagi tadi kan, ini kan tidak ada benda mati. Allah tidak pernah menciptakan sampah. Ma khalaqta hadza batila. Allah tidak pernah menciptakan sesuatu yang sia-sia. Jadi kalau ada sampah, dianggaplah itu sebagai rezeki. Kantongin, bahan plastik, kumpulin, itu bisa bernilai ekonomi kan? Iya. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan sampah. Siapa yang mengatakan begitu? Tuhan. Ma khalaqta hadza batila. Kamu tidak pernah menciptakan sampah. Kalian itu yang menganggap itu sampah. Jadi cara pandang kita terhadap alam ini harus dirubah. Jadi agama kita itu luar biasa. Allah digambarkan dalam Al-Quran itu sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. 99 sifat Tuhan itu dalam Al-Quran, Asmaul Husna. 80% itu sifat-sifat feminin, Ibu. Hanya 20% maskulin. Jadi Allah itu lebih menonjol sebagai feminine God, ya, lebih menonjol sebagai Tuhan. Keperempuanannya lebih dominan, rububiyahnya, bukan maskulinya, bukan uluhiyatnya. Kan Tuhan punya dua dimensi, rububiyah feminin, uluhiyah maskulin. Allah lebih menonjol sebagai Tuhan rububiyah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, bukan dikatakan Alhamdulillah Ilahil Alamin. Ya. Nabinya pun juga mengikuti Tuhannya, lebih menonjol sebagai nabi feminin, bukan maskulin. Kitab sucinya pun bertebaran nama-nama feminin Allah. Ar-Rahim terulang 114 kali dalam Quran. Ar-Rahman 57 kali dalam Quran. Bandingkan Al-Muntaqim, Maha Pendendam, hanya 1 kali dalam Quran. Al-Mutakabir, Allah Maha Angkuh, 1 kali saja disebutkan dalam Quran. Al-Jabbar, Maha Pemaksa, 1 kali dalam Al-Quran. Yang berulang itu nama-nama feminin. Tapi kok hambanya super maskulin? What's wrong? Semua mau ditebang, semua mau dihancurkan semua. Jadi tugas kita sekarang ini, kita harus mengganti sistem teologi kita yang maskulin menjadi teologi feminin. Ini inilah yang kita sebut dengan ekofeminis. Dan penyebarannya sepertinya diawali dengan di Jawa Barat. Jadi luar biasa Pak Gubernur kita ya. Baru kita bikin konsepnya, beliau sudah terapkan praktek. Ilham dari mana nih kan? Jadi saya tertarik datang ke tempat ini malam ini karena saya ingin belajar banyak pada seorang gubernur. Ya. Kita tidak boleh malu belajar kepada siapapun yang memberikan nilai tambah buat kita semuanya. Saya ikuti ceramah-ceramahnya kan, kebijakannya itu, mulai dari awal statement pelantikannya itu kami kutip sering. Ya. Jadi Jawa Barat, mari kita menghayati, mendalami apa yang dilakukan oleh Kak Deddy. Itu jangan-jangan itu bukan karena dari dirinya sendiri. Jangan-jangan itu adalah divine knowledge, ilham dari atas. Ya.
Tapi juga manusia biasa, kita juga perlu memberikan masukan kepada beliau. Dan beliau tidak pernah marah kalau diberi masukan. Ya. Inilah Bapak Ibu sekalian. Sekali yang terakhir saya, mari kita bersahabat dengan alam semesta. Salah satu wirid yang dianjurkan oleh para sufi, lihatlah langit. Jangan pernah satu hari kita tidak pernah melihat langit. Langit di siang hari lain, dan langit di malam hari juga lain. Ya. Jangan hanya tiap hari melihat bumi, tapi tidak pernah melihat langit. Langit itu celestial, dunia agung, dunia abstrak, dunia ideal. Sedangkan bumi itu terestrial, kasar, jorok, dan mekanikal berjangka pendek. Ya, jadi filosofi langit jangan diartikan blue sky, tapi juga terestrial, celestial. Itu dunia agung, bumi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, satu kata kunci tadi yang disampaikan, mari kita berkontemplasi. Jangan hanya pintar berkonsentrasi, tapi tidak pernah berkontemplasi. Kalau konsentrasi itu pikiran kita yang difokuskan, tapi kalau kontemplasi, jiwa kita yang fokus. Lebih banyak yang bisa dicapai kalau kita berkontemplasi daripada kalau kita hanya berkonsentrasi. Ya, aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah salat untuk berkontemplasi. Jangan diartikan untuk berkonsentrasi. Siapa yang berkontemplasi? Ya, apa ayat berikutnya? Aqimis sholata lidzikri ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berkontemplasi itu maka hatinya akan tenang. Kalau kita hati ini sudah tenang, udah Bapak Ibu sekalian, itu surga sebelum waktunya. Ya kan? Kita bukan mencari yang besar Bapak Ibu, bukan mencari yang tinggi, bukan mencari yang banyak. Apa artinya besar? Rumahnya gede, tapi seperti rumah sakit, kamarnya banyak bersih, tapi di dalamnya orang sakit, suami istri nggak satu ranjang, anaknya cakar-cakaran, pembantunya pun juga demikian. Ya. Anak pertamanya autis, anak keduanya narkoba, anak ketiga masih di penjara. Ya. Masih muda tapi kursi roda, meja makannya lengkap. Pak, jangan makan nasi itu Bapak, itu gula tuh. Wah, ini aja lalap. Oh Bapak, itu kakinya bengkak, itu asam urat tuh. Daging, oh, Pak, over kolesterol tuh Bapak, bahaya tuh. Pak, kopi aja deh. Pak, jangan pakai gula. Kopi tanpa gula itu gimana? Mau nggak kaya raya banyak uang depositonya, tapi kursi roda, lama-kelamaan istrinya selingkuh. Neraka sebelum waktunya kan. Tapi kita, Masya Allah, pas-pasan, mobil second, tapi isinya senyum. Mereka pakai mobil mewah, tapi seperti naik ambulans. Ambulans itu kalau bukan orang mati, orang setengah mati kan. Jadi filosofi ini harus dicamkan. Mau mencari apa sih dan kita mau kemana? Dan kita hidup cuma satu jengkal, yang dibawa adalah selembar kain. Ngapain mau ngoyo mendapatkan segala macam? Rela membangun istana di atas puing-puing kehancuran orang lain. Giliran di yang lahat dijepit oleh api neraka kayak gitu, oleh bumi. Jadi Bapak Ibu sekalian, al-ghina ghinan nas, kekayaan yang paripurna adalah kekayaan batin. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah semoga apa yang disampaikan pada malam ini, baik yang disampaikan oleh puisi, ya, jihad, resolusi jihad yang keberapa, gitu. Kemudian juga lagu-lagu yang dilantungkan tadi oleh penyanyi kita dan para bidadari kita tadi menampilkan, ya. Semoga alam pun juga menjadi saksi buat kita semuanya bahwa ada orang yang masih mencintai dirinya. Mari kita bersahabat dengan alam. Alam semesta ini merekam. Ada hadisnya kan Bapak Ibu, kalau kita pergi ke masjid, berselawat itu kepada kita. Ya Allah, aku jadi saksi, ini hambamu pergi ke masjid. Ya, dia doakan kita. Maka itu disunatkan pergi ke masjid, lain pergi jalurnya, lain juga pulang jalurnya, supaya lebih banyak mendoakan kita. Tumbuh-tumbuhan ini mendoakan kita pada saat kita. Berapa kaki yang kita langkahkan,
semua pasir yang kita injak jadi saksi, aku jadi saksi, tanggal sekian diinjak pergi ke masjid. Doa itu, nggak ada benda mati. Ma khalaqta hadza batila. Ya. Jadi berhentilah menganggap alam ini hanya sebagai objek, tetapi ini adalah partner. Mari bersahabat. Jadi sekali lagi, jangan terlalu kaku beragama. Semuanya musyrik, semuanya bid'ah. Enggak begitu. Oh, itu bukan dari Islam, ya. Padahal Nabi mengatakan utul bil ilmi walau bisin, tuntut ilmu sampai ke tanah Cina. Enggak ada orang Islam di Cina pada waktu itu kan. Sekarang kita nggak usah repot-repot ke Cina, Cina aja datang ke sini. Ya, mudah-mudahan memberikan pencerahan. Inilah Bapak Ibu sekalian, terima kasih karena diri ya Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga Allah memberkati kita semuanya. Allahumma fiqh lakum min tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nanti pinjam. Insya Allah saya kirim Pak. Siap. Terima kasih sekali, saya sangat senang dan Gon ya. siap. Terima kasih. Bapak. Terima kasih. Bapak. Terima kasih. Gon, matur nuwun Gon. Amerika. Ya.